Kenapa di negeri ini menggunakan pajak? Jawaban para buzzer biasanya, di Islam itu ada kok pajak, gitu. Di Islam itu ada pajak. Cuman barangkali para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak mengetahui duduk permasalahannya di dalam masalah pajak yang kemudian diklaim ada di dalam Islam itu. Karena kita umat Islam kebanyakan paham Islam ini kan hanya paham kulitnya. Paham Islam ini hanya paham jargonnya. Tidak kemudian dari umat Islam berusaha untuk memahami secara detail, secara mendalam tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum syarak berkaitan dengan apa di dalam permasalahan Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah masalah pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kay la yakuna daulatan bagna bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ikhwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Artinya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada di ambang pintu untuk memasuki pintu maghfirah, pintu pertolongan, pintu rahmah, dan pintu kita akan bebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala min adzabin nar, dari siksa api neraka. Baik, pada jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mengulas tentang pajak yang menurut Bung Host tadi ini lagi ngetren, tapi intinya gini, ketika kemudian ditanyakan kenapa di negeri ini menggunakan pajak, jawaban para buzzer biasanya, di Islam itu ada kok pajak, gitu. Di Islam itu ada pajak. Cuman barangkali para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak mengetahui duduk permasalahannya di dalam masalah pajak yang kemudian diklaim ada di dalam Islam itu. Karena kita umat Islam kebanyakan paham Islam ini kan hanya paham kulitnya. Paham Islam ini hanya paham jargonnya. Tidak kemudian dari umat Islam berusaha untuk memahami secara detail, secara mendalam tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum syarak berkaitan dengan apa di dalam permasalahan Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah masalah pajak.
negeri ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin memang semuanya diwarisi oleh Belanda, termasuk di dalam kebimbangan di dalam menggunakan istilah. Belanda ketika menjajah negeri ini dan ingin meninggalkan jejaknya di negeri ini, tentu ingin terus menyetir bagaimana negeri ini senantiasa dalam kekufurannya, senantiasa negeri ini kemudian tidak beranjak untuk menuju khilafah. Dan ini sengaja memang dilakukan oleh Belanda dengan kemudian menanamkan beberapa pemikiran-pemikiran sesat yang itu diinjeksi, yang itu diintrodusir ke benak-benak kaum muslimin. Kita paham para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pajak ini memang ada di dalam fikih-fikih klasik Islam. Ada dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Tapi kemudian kadang-kadang itu tidak ngeling, tidak nyambung. Sungguhnya antara penulis kitab itu dengan yang dipahami di pesantren itu kadang-kadang tidak nyambung. Sebagaimana tidak nyambungnya beberapa hal yang ada di negeri ini. Di negeri ini kita kenal ada yang namanya Imamuddin, imamnya agama. Itu kan artinya di mana ketika Belanda itu melakukan fasluddin anid daulah wa fasluddin anid daulah wa fasluddin melakukan pemutusan hubungan antara negara dengan Islam, itu sangat berhasil, sehingga hanya sedikit umat Islam diberikan ruang berkaitan untuk mengapresiasikan dan mengekspresikan keislamannya hanya pada ranah-ranah tertentu yang konon di negeri ini hanya ada pada 3 ranah: ranah kelahiran, ya, ranah pernikahan, dan ranah kematian. Itu yang diurus oleh Islam. Sementara dalam ranah-ranah yang lain negara berusaha membiarkan berkaitan dengan itu. Baik. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan pajak, ya. Pajak itu harus dipahami yang dimaksud pajak dalam kitab-kitab klasik. Pajak dalam sistem Islam itu beda banget, beda jauh dengan pajak yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, termasuk negeri ini, dimana ya saya tadi dengar dari Bung Hos ada 80% lebih sumber pendapatan negara itu harus berasal dari pajak. Sebetulnya bagaimana duduk masalahnya dalam Islam? Ya, Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, saya ada kitab tulisan Syekh Abdul Qadir Zallum, Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Al-Amwal ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang menulis. Ya, banyak ulama yang menulis dengan judul yang sama, Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Ada juga yang hanya Al-Amwal. Dan ini tentu bagi para santri yang kebetulan nonton acara ini bisa langsung searching Al-Amwal itu tulisan siapa saja. Tapi intinya tulisan Syekh Abdul Qadir Zallum ini memaparkan bahwasannya nih ad-dharaib, judulnya ad-dharaib. Ya. Makna makna literatnya pajak. Ya, pajak. Apa yang dinamakan pajak? Ya al-amwalul lati aujabahullah 'alal muslimin liqiyami bil ittifaqi 'alal hajati wal jihatil daulati anhum fi halati adami wujudi malin fi baiti malin lil muslimin bil ittifaqi 'alaiha. Jadi yang dinamakan dharaib, yang dinamakan pajak adalah bentuk dari harta yang syariat Allah, yang Allah mewajibkan kepada kaum muslimin al-qiyamu bil ittifaq, untuk membiayai berbagai hajat, al-hajah wal jihatil mafruḍah, dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin fi halati adami wujudi malin, ketika tidak ada atau kosong di baitul mal, di kas negara. Ya, apakah saya pernah menyebutkan kas negara atau baitul mal itu BI. Oh, saya malah diprotes, bukan BI katanya. Beda antara BI dengan baitul mal.
Jadi Baitul Mal itu ya istilah khas, mustalahun khosun, istilah khas yang ada di dalam istilah yang ada di dalam syariat Islam. Jadi tidak bisa dicampur baurkan. Jadi ketika Baitul Mal kosong, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan pembiayaan kepada kebutuhan-kebutuhan wal jihatil mafruḍah, dan pos-pos pengeluaran ya yang diwajibkan saat kondisi Baitul Mal dalam keadaan kosong. Jadi harus digarisbawahi kondisi Baitul Mal dalam kondisi kosong. Ya. Harus juga dipahami di dalam Islam itu ada 3 mal, ada 3 harta. Ada 3 kepemilikan. Pertama adalah milkul afrod atau milik pribadi. Ya, Bung Hos ini milik punya apa, punya mobil misalnya, punya apartemen di mana aja. Itu milkul afrod. Punya aset. Milkul afrod, punya aset pribadi. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kemudian ada milkud daulah. Ada milkud daulah. Yang itulah yang milkud daulah itu yang disimpan di dalam Baitul Mal. Dari fa'i, kharaj, ghanimah, kemudian sedekah atau zakat. Sementara ya, yang ketiga adalah milkul ummah atau milkul amah, miliknya umum, seperti tambang, emas, dan lain sebagainya. Yang ini tentu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam fikih-fikih klasik ini sudah disebutkan pengelolaannya oleh negara, tapi tidak boleh dimiliki oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan warga kaum muslimin yang ada di negeri khilafah itu. Jadi kepemilikan itu ya tidak terakumulasi di dalam Baitul Mal. Masalahnya ketika Baitul Mal membutuhkan duit, membutuhkan dana, membutuhkan uang dalam rangka untuk 6 hal dalam hal ini. Ketika Baitul Mal itu kosong, maka khalifah dalam hal ini, kepala negara dalam hal ini bisa kemudian memerintahkan ya kepada petugas Baitul Mal untuk memungut yang namanya dharaib. Jadi harus digarisbawahi ketika kondisi Baitul Mal itu dalam keadaan kosong. Kalau tidak kosong, tidak bisa. Yang kedua, ya di dalam kitab ini juga disebutkan hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan itu, bukan kemudian ditumpuk di dalam Baitul Mal, tidak ada di situ. Jadi Baitul Mal itu ketika menarik pajak itu bukan dalam rangka untuk dalam bahasa orang-orang keuangan supaya surplus keuangan, enggak. Jadi ketika didata untuk ini, kebutuhan ini jumlahnya sekian-sekian, maka nanti dharaib atau pajaknya itu segitu yang harus dikumpulkan, tidak boleh lebih dari itu. Dan yang terakhir adalah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang berkemampuan, ya orang-orang yang kaya, agniya. Jadi tidak diwajibkan kepada orang-orang ya, yang miskin. Tidak diwajibkan kepada yang miskin. Siapa saja yang kemudian, apa saja kemudian yang menjadi pos ketika khalifah dalam hal ini kepala negara kemudian memerintahkan pemberlakuan wajib kepada umat Islam yang kaya itu untuk bayar pajak. Selain yang ini itu tidak kena. Pertama adalah pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad. Mau melakukan futuhat, ternyata Baitul Mal kosong, ya tentu khalifah, ya makanya khalifah yang akan memimpin kaum muslimin itu harus cerdas, ngerti hitung-hitungan, karena dibutuhkan itu kecermatan. Pertama tentu melihat
ketika kita mau melakukan futuhat, yang harus diperhatikan adalah Baitul Mal ada enggak? Oh, enggak ada. Setelah tidak ada, step kedua adalah meminta kepada kaum muslimin kerelaan. Ya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ingin melakukan jihad peperangan, Rasulullah kemudian di atas mimbar itu mengajak para sahabat untuk melakukan sumbangan, donasi, ya, melakukan donasi berkaitan dengan biaya perang yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas mimbar itu kemudian mengangkat tangan, ngacung Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah akan menyumbangkan 100 onta bersama pelananya dan segala perangkatnya. Ya, dalam hadis itu kemudian Rasulullah SAW turun satu tingkat dari mimbar itu, ya, masih gundah karena ini nggak cukup ini kalau hanya 100 onta. Ngacung lagi si Utsman bin Affan ini, saya 100 lagi ya Rasul. Ya. Kalau dengan sumbangan ini juga ketika melakukan futuhat ini juga belum tercover, maka baru Baitul Mal itu, ya, melakukan pungutan kepada dzaribah tadi, ad-dharaib tadi, pajak tadi. Pertama adalah dalam rangka untuk jihad dan segala kepentingan dalam jihad. Yang kedua, pembiayaan dalam industri militer dan industri serta pabrik-pabrik yang menunjangnya untuk meningkatkan kemampuan negara memiliki industri senjata. Oh, sekarang eranya perang apa gitu. Ya, eranya perang yang harus menggunakan teknologi yang sangat canggih. Sama prosesnya tadi, ternyata di Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Ada tapi tidak mencukupi. Maka tentu khalifah akan mengumumkan pertama kali siapa yang akan nomboki kekurangan dari kas negara ini, Baitul Mal ini. Ya. Karena berkaitan dengan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayli turhibuna bihi adullahi wa aduwakum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa'iddu lahum mastata'tum, maka persiapkanlah olehmu kekuatan-kekuatan yang paling canggih sekarang. Siapkan oleh khalifah. Nuklir misalnya, ya, atau perang bintang. Turhibuna bihi adullahi wa aduwakum, sehingga menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang lain selain mereka. La ta'lamuhumullahu ya'lamuhum. Ya, kamu tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengetahui tentang itu. Jadi itu. Baru kemudian sekali lagi ketika kondisi Baitul Mal itu kosong atau tidak mencukupi untuk membackup pembiayaan ini, setelah minta bantuan kepada kaum muslimin untuk menutupi kas negara yang bolong tadi, maka baru dimintakan kepada para agniya yang namanya ad-dharaib. Kemudian yang ketiga, pembiayaan untuk para fuqara, masakin, ya, kemudian ibnu sabil, ya, terhadap mereka di mana biasanya diberikan oleh negara, diberikan oleh Baitul Mal melalui khalifah, pemberian-pemberian seperti itu. Ternyata tidak ada. Ya. Sementara misalnya masakinnya tambah banyak, fakirnya tambah banyak, ibnu sabil tambah banyak, maka sekali lagi bisa dimintakan kepada para agniya dengan sukarela. Ketika juga tidak mencukupi, baru diundangkan, ya, pada para orang-orang kaya untuk memungut pajak. Kemudian yang kelima, pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat. Ternyata ketika mau lebaran misalnya, jalanan macet sehingga perlu membangun jalan tol yang dianggap
ada masalah yang besar bagi umat Islam. Ya, sama kemudian apa yang dilakukan oleh khalifah, pengumuman dulu siapa yang akan memberikan bantuan, kemudian kalau memang itu tidak mencukupi, ya kemudian dia minta atau menarik pajak. Karena kata Rasulullah SAW, la dororo wala diroro, tidak boleh melakukan doror dan tidak boleh mendororkan orang lain. Khalifah dalam hal ini tidak boleh zalim. Khalifah tidak boleh zalim. Ketika misalnya ini udah mau lebaran, ya biasanya lebaran ini ya sampai berhari-hari di jalan, maka ketika itulah negara harus peka. Ya. Dan yang terakhir pada zaman ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pembiayaan untuk keadaan darurat atau bencana alam seperti tanah longsor, ya, seperti gempa bumi, ya kayak di Turki dan lain sebagainya. Maka negara kemudian sama prosesnya minta bantuan kepada orang-orang kaya, siapa yang akan nyumbang. Ketika juga tidak tercover dengan itu, maka negara melakukan doroib tadi. Masalahnya, ibabillah rahimani rahimakumullah, pajak di negeri ini kan mencekik leher. Ya. Ini ada kopi ini saudara sekalian. Di kopi ini ketika kita beli ke warung ke supermarket sudah ada pajaknya. Ya. Jadi kata orang barat itu, dalam negara demokrasi, ini kata orang barat ini, dalam negara demokrasi itu tidak ada dua hal yang tidak bisa dihindari. Apa itu? Kematian dan pajak. Kematian dan pajak. Jadi demokrasi memang sampai kiamat pasti pajak terus ya? Pasti pajak terus. Ya, pasti pajak terus. Nah, bagaimana dengan hukum pajak yang ada di sekarang? Ya, saya nggak bisa bilang. Itu kata Allah haram. Itu haram. Haram jadah itu. Ya. Teraniaya lah rakyat ya. Terzolimi. Ya. Berkaitan dengan pajak ini kan sama dengan pembuatan khamr, pembuatnya melakukan keharaman, regulatornya melakukan keharaman, penariknya melakukan keharaman, sehingga dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Jadi yang berlaku sekarang ini, ya Ustaz Ahmad, bukan dharaib itu, muksin. Muksun itu apa? Cukai. Maksa. Ya, bahasa kita rutin lah. Ya. Rutin. La yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut cukai. Ya, enggak ada angin, enggak ada hujan kok kita dipaksa bayar pajak, PBB lah, inilah. Taib. Lah kalau kemudian sudah haram, apa mungkin negara ini bisa dijalankan tanpa adanya pajak? Nah, itu. Ya, sangat mungkin lah. 13 abad ini bisa berjalan non pajak. Dan dalam sejarah Islam, dalam sejarah kekhilafan Islam, pajak itu ya jarang sekali diundangkan oleh khalifah. Karena memang ya darurat lah kalau pajak. Enggak, karena memang Allah memberikan kekayaan kepada umat Islam ini sangat berlimpah. Ya. Dari kekayaan-kekayaan yang masuk dalam milkiyah amma, ya, atau milkiyah daulah, ya, dan lain sebagainya, itu sudah cukup. Tidak harus orang dipalakin dengan pajak. Ya, tidak harus orang dipalakin dengan pajak. Maka tentu ini pada zaman ini rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang merasa mempunyai kemampuan untuk menghitung tentang itu, maka ya hitung. Kenapa negeri ini kok nggak pernah selesai dari pajak? Dan ternyata rakyatnya juga nggak makmur. Ya.
Maka nanti mungkin ikhwafillah rahimani rahimakumullah, intinya gini, simpulan dari saya, kalau negeri ini dipimpin oleh syariat Islam, selesai. Ya. Kenapa kemudian tidak selesai? Ya, karena umat Islam tidak mau dipimpin oleh syariat Islam. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kita ini dongka terus. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Kita ini bakal dikumpulin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Saya yakin para petinggi pajak yang ada di negeri ini paham betul. Ya, karena Al-Fakir pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering khutbah di kantor-kantor pajak. Mereka ini jidatnya lebih hitam dari saya. Artinya sujudnya sangat kuat. Kalau saya tanya, ya, Senin Kemisnya juga jalan, insya Allah Ustaz. Ya, tapi ya gimana lagi, karena sistem menghendaki yang demikian. Ya, gimana lagi, mereka hanya bawahan. Sementara atasannya berfoya-foya dengan Rubicon, dengan Harley Davidson dan lain sebagainya. Ini bukan urusan saya. Tapi intinya, simpulan dari saya, kalau negeri ini ingin makmur, terapkan syariat Islam, beres. Wallahu a'lam bishawab.